Di beberapa lembaga pendidikan Islam, ketika seorang perempuan, seorang anak didik mengaku bahwa dia itu haid, dia tidak dipercaya begitu saja, melainkan harus ada pemeriksaan pakai kapas. Apakah ini dibenarkan? Katanya sih, biar gak bohong. Mari kita bahas. Tentu saja praktik ini tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena ianya mencederai beberapa prinsip-prinsip dasar keislaman, seperti rasa malu, privasi, dan kehormatan seorang perempuan. Islam itu mengajarkan kita untuk menghargai dan menghormati seorang perempuan, bukan malah dipermalukan. Dan praktik seperti ini tidak pernah ada contohnya dari generasi-generasi para ulama terdahulu, apalagi dari para sahabat. Gak ada. Seorang perempuan ketika dia sudah mengaku bahwasanya dirinya haid, maka kita akan benarkan tanpa harus ada intervensi fafifu-fefo. Mengingat daerah situ itu merupakan privasi dia yang tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun. Ini bisa saja menyebabkan trauma psikologis loh. Apalagi ini adalah pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang sedang haid. Ketika seorang perempuan haid itu menunjukkan bahwasanya dia baligh. Dan ketika dia baligh, itu menunjukkan bahwasanya dia sudah ada dosa dan pahalanya sendiri. Ketika dia sudah punya dosa dan pahalanya sendiri, ini menunjukkan bahwasanya dia merdeka dan punya otoritas penuh terhadap tubuhnya. Sehingga ketika dia bilang, saya haid, kita harus benarkan ucapan dia. Kalau bohong gimana? Kalau ternyata terbukti bohong, Anda sebagai pengurus lembaga pendidikan, apalagi lembaga pendidikan Islam, harusnya punya 1000 cara dan 1000 pendekatan yang jauh lebih mulia, yang jauh lebih terhormat, agar anak didik Anda gak jadi tukang bohong. Jangan selalu cari cara-cara yang instan. Males banget ya untuk mendidik seseorang dari akarnya. Ini sudah masuk ke dalam praktek tajassus, yaitu mencari-cari kesalahan orang lain yang dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran. Masuk juga ke dalam bab su'udzan, yang dilarang juga oleh Allah di dalam Al-Quran. Memaksa perempuan untuk membuktikan darah haidnya, itu berarti menuduh tanpa dasar. Ini jelas-jelas melanggar prinsip keislaman. Dan Anda, wahai santriwati, mahasiswi atau siswi, atau di berbagai macam lembaga-lembaga pendidikan, kalau misal masih ada praktek seperti ini, beranikan diri untuk menolak. Beranikan diri untuk mengatakan tidak. Kenapa? Karena Anda punya hak penuh terhadap daerah situ. Dan tidak ada satupun yang berhak untuk ngurusin Anda di daerah-daerah itu. Jadilah perempuan yang merdeka. Berani untuk menyatakan tidak. Barakallahu fikum.